kembali lagi di Melihat Indonesia. 3. Lubang Jepang Sumatera Barat. Lubang Jepang dibangun sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan peralatan perang tentara Jepang dengan panjang terowongan yang mencapai 1.400 meter dan berkelok-kelok, serta memiliki lebar sekitar 2 meter. Sejumlah ruangan khusus terdapat di terowongan ini. Di antaranya adalah ruang pengintaian, ruang penyergapan, penjaga, dan gudang senjata. Tanah yang menjadi dinding terowongan ini merupakan jenis tanah yang jika bercampur air akan semakin kokoh. Bahkan gempa yang mengguncang Sumatera Barat tahun 2009 lalu tidak banyak merusak struktur terowongan. Diperkirakan puluhan sampai ratusan ribu tenaga kerja paksa atau Romusa dikerahkan dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan untuk menggali terowongan ini. Pemilihan tenaga kerja dari luar daerah ini merupakan strategi kolonial Jepang untuk menjaga kerahasiaan megaproyek ini. Tenaga kerja dari Bukit Tinggi sendiri dikerahkan diantaranya untuk mengerjakan terowongan pertahanan di Bandung dan Pulau Biak. Lubang Jepang terbagi atas 2 blok yang diperuntukkan khusus untuk kantor atau Mabes Divisi ke-25AD dan 1 blok lagi dirancang sebagai tempat perlindungan yang dapat menampung serdadu Jepang dari serangan udara. Pada keadaan darurat, kedua blok tersebut dapat menampung kapasitas 1.000 orang. Saat ini semua berkas-berkas, rencana gambar, spesifikasi, dan anggarannya sudah tidak ada lagi. Telah habis dibakar saat Jepang kalah pada tanggal 15 Agustus 1945. Panjang 6 km membuat terowongan ini termasuk yang terpanjang di Asia dan tembus ke beberapa lokasi seperti Jam Gadang dan Benteng Fort de Kock. Karena dibangun secara rahasia, lubang Jepang baru Lubang Jepang baru ditemukan pada awal tahun 1950. Saat ditemukan, pintu terowongan ini hanya 20 cm dan kedalaman 64 cm. Untuk keperluan wisata, lubang Jepang hanya dibuka kurang dari 1,5 km. Pengunjung memerlukan waktu 20 menit untuk menyusurinya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, lubang Jepang dibangun oleh tentara Jepang sebagai tempat pertahanan. Konon, lubang Jepang ini mampu menahan letusan bom seberat 500 kg. Di dalam lubang Jepang ini terdapat sekitar 21 lorong kecil dengan fungsinya masing-masing. Selain itu, ada pula lorong yang berfungsi sebagai dapur. Konon tempat ini juga digunakan untuk memutilasi tahanan yang tewas untuk memudahkan saat dibuang ke lubang air di bawah. Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun oleh para penganut Buddha Mahayana pada masa kejayaan dinasti Sailendra. Borobudur pertama kali dibangun atas inisiatif Raja Samaratungga sekitar tahun 824 Masehi. Meski begitu, Candi Borobudur selesai dibangun menjelang tahun 900 Masehi pada masa pemerintahan Ratu Pramudawardhani, putri Raja Samaratungga. Arsitek yang berjasa dalam merancang candi tersebut ialah Gunadarma. Kabarnya,
Kemegahan Borobudur sempat sirna berabad-abad terkubur tanah dan debu vulkanik yang diperkirakan efek erupsi Gunung Merapi. Namun candi tersebut berhasil direstorasi kembali oleh pemerintahan Thomas Stamford Raffles saat menjabat Gubernur Jenderal di Pulau Jawa tahun 1911. Candi Borobudur dipengaruhi oleh seni bangunan Indonesia yaitu punden berudak. Artinya, bangunan yang bersusun bertingkat dan berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang penganut animisme dan dinamisme. Di era megalitikum, punden berudak selalu bertingkat 3 dengan makna masing-masing. Tingkat pertama melambangkan kehidupan saat masih di kandungan ibu. Tingkat kedua melambangkan kehidupan di dunia, dan tingkat ketiga melambangkan kehidupan setelah meninggal. Selain ketiga bagian tersebut, Candi Borobudur memiliki 10 tingkat yang menggambarkan 10 tingkat Bodhasattva yang harus melalui untuk mencapai kesempurnaan Buddha di Nirwana. 10 tingkat itu berdiri dari 6 tingkat berbentuk bujur sangkar. 10 tingkat itu terdiri dari 6 tingkat berbentuk bujur sangkar, 3 berbentuk bundar melingkar, dan sebuah stupa utama sebagai puncaknya atau kesempurnaan. Di setiap tingkat terdapat beberapa stupa. Total seluruhnya adalah 72 stupa selain yang utama. Total seluruhnya adalah 72 stupa selain yang utama. Tidak hanya itu, filosofi Buddha juga terkandung pada keempat sisi candi dengan pintu gerbang dan tangga ke atas layaknya piramida. Filosofi tersebut berbunyi semula kehidupan berasal dari bebatuan, lalu pasir, tumbuhan, serangga, binatang liar, binatang pemeliharaan hingga manusia. Tak hanya itu, filosofi Buddha juga terkandung pada keempat sisi. Pemirsa melihat Indonesia, setelah ini masih ada tempat bersejarah lainnya yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia.